Nah, safar. Usolli sunnat safari raka'ataini lillahi ta'ala. Mulah itu. Berbetulan. Nabi ada tetapal, Nabi ada niat. Cukup di dalam mangan. Ya, aku pelajarin baru Imam Nawawi ini ke seorang itu harus mempelajari dulu bagaimana tata cara pelaksanaan haji atau umroh ini termasuk persiapan kita menuju ke dua tanah haram ini ke segera tahap lalu pelajarin ini ke sembahyang sunat safar. Mana sembahyang sunat biasa ini ke usolli sunat safari raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Pembacaan niat itu pembacaan talaffuz dalam bahasa agamanya talaffuz melafazkan membaca niat itu harus disertai dengan niat juga di dalam hati ya, harus berbarengan ya, berbarengan niat tiap usami baca niat sholat safar dengan niat kita di dalam hati pujuan mana itu kepada jam usami sembahyang itu harus kita niat dalam hati benar-benar ya, niat dalam hati dan mesti kita salah sunnah ditekankan dalam mazhab Syafi'i untuk mentalaffuzkan membaca niat membaca berbarengan dengan hati kita juga berniat imma sholat wajib ataupun sholat sunnah ya tak lon usolli sunat safar wa qadimilah Allah kalau angan berbeda lah cover leman dari hobi dulu nih nangan ya. Ini harus fokus bahasa makin harus tapi fokus ya sembahyang ini hilangkan dulu yang lain ya usolli sunat safari raka'ataini lillahi Allah akbar sambil dalam angan bagaimana niat sholat sunnah safar 2 rakaat. Nah, kemudian berbeda ini ke biasa setelah kabirah, setelah fatihah, setelah iftitah surat Al-Quran Nabi ada ni ke fatihah wajib fatihah dia dibaca ni kalau rukun ni ke setelah sembahyang harus dibaca dalam fatihah ni suhan ni ke baru kita membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Mulah ni ke sewahan ni ke baru kita membaca doa. Dua itu disuruh betul tu berbeda antara apa ni nemat kepada bagian buku manasik kocek ya. Itu kumpul dari ke doa maka dia sebagai makin ni ke dong burung dengan haji dengan ke bicara dengan napiara penakaran aku pada dokter ni juga menurut ke nanti materi di belakang ada materi di belakang oleh tiket ya. Jadi kan ada lagi ini ke ada satu beraja dengan penataran ini ke dibunuh ya amuria tahu ada materi amang bisa materi ini ke bahan berjuluk project harap di buku dia sudah pada ngaji teh tulis terus jadi lama ni ya insyaallah ya insyaallah ya kepada bagian insyaallah ya. Jadi rakaat kedua qul huwallahu ahad baru kita baca doa ini namanya sholat sunnah safar. Kemudian yang berikutnya adalah istawa doa wadi ala wajiran wasdiqa'u wadi yaqulu dan sebagainya. Nah ini adalah dianjurkan untuk memohon pamit kepada keluarganya dan tetangganya serta karib kerabat serta sahabatnya kepada pamit berbicara tentang pamit berikut. Insyaallah mudah-mudahan rezeki Allah Ta'ala ya. Sekedar mungkin ni sebagai bentuk tasyakur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala ya kepada roh kocek ya. Beri tahu ni ke momen sama dia untuk kita memohon pamit kepada keluarga dekat dengan tawa senina semama
bayi balok, perempuan dan seterusnya, tetangga, ipar, sahabat kepada undang ni ke, dia tu pada ngedeng pagi, ngedeng apa, ngedeng maaf, gitu ke, kepada mas ni ke, kepada kosong ke, bapak ibu hina ke, zong kepada zong, cara mati, ke. Zong ke, ada tiga muah ni kita ni doa, makan ada kepada sihat selamat, tu. Dan terbaik saya awal kali itu perjalanan jamu saya ni ke Makkah Madinah unit. Jadi ni usaha aku berdoa ustaz dua guru terika, ya. Ya tahu sarana media untuk kita saling memohon maaf menyebut rawah sekejap ni. Nah lagu rawah si teh doang berlebih. Teh di kopi pengerumun semua lah kali jalan murah jemaah ya ini teh kopi doang rantai kuning Ispanastian kuning je. Nah berikan mereka kita servis mereka bentuk kita it'amu ta'am bersedekah dengan menguatkan makanan. Jadi mendengar wah ni ke dua mau kedua mau ni ke pahala dengan sedekah ta'am makanan itu. Tapi saat ini ke makanan ini kita niatkan untuk dengan tawak kesabilina, suami istri dan seterusnya. Ini filosofi dengan roh ini, ya. Jadi kita bawa satu rahim mana? Lalu ini hikmah di balik roh ini, ya. Lagu roh saya kena salah antar. Ini joget tempat. Ini baik burung mau paling dengan berjoget. Ini begini. Alhamdulillah ya. Jadi bikin kesimpulannya dalam poin yang berikutnya adalah kita memohon pamit dan memohon maaf kepada orang keluarga kita, imam orang tua, imam suami atau istri, imam saudara-saudara kita, ipar dan seterusnya, imam tetangga kita dan sahabat dari kita semua. Terus ya, sama. Yang berikutnya adalah apabila seorang akan keluar daripada rumahnya, hendaknya dia berdoa kehadirat Allah. Lebih doa, lagi di buku ni. Jadi lemak ni ke buku ni ke tetap terkalongan. Jarak kali buku ni ke. Mereka terkalongan berbelai tinggi jarak mereka doa. Enggak, sebenarnya mereka dia doa le buku ni insya-Allah. Doa sengaja. Jadi insya-Allah doa selapu nara mereka buku ni ke. Jadi tetap tahu Nabi Arab. Tetap terkalongan ni ke. Enggak, dengan jago terjauh ni ke kerja jadi jago jauh barang-barang. Oh, lapas-lapas Allah Ta'ala doa Quran, ayat Quran, hadis. Dan jago jauh jadi kalau ya tuh dan seterusnya. Nah ini ke berminta jadi ni ke ya Pak Bri tak tolong masukkan di tas. Nah agar besok belum kesani insyaAllah mau koper beli ya gitu pakaian segala macam anak koper kocekan balik bisa tolong ni ke saat ketelu ada tas lempang kocek ni ke dia tolong ni ke keperluan yang pusani, obat-obatan, kodrek, panadol, susita. Ada masuk susita nanti? Masih ada susita tuh di mana? Jadi tidak cocok. Soalnya aku cocok susita, nih. Yang dengan kotak ini gambar foto kan? Yang pernah terdekat jadi sedikit susita nih. Susita. Ini bahasa Cina nih ke susita. Yang berikutnya, jadi ini kesimpulan pada poin ini adalah berdoa tatkala kita menaiki kendaraan. Berbeda perjalanan tetap yang bimbing hilangan. Jadi yang kumpul kita baca doa. Tatkala kita sudah duduk di bis kita baca doa dan seterusnya. Ini yang sangat dianjurkan dalam persiapan kita menuju kedua tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Yang berikutnya adalah
hendaknya seorang itu tidak berperjalanan dalam keadaan sendiri. Itu aku bisa rapalan. Kariha Rasulullah SAW al-wahda fis safar. Jadi Rasulullah SAW ya menjadikan makruh hukumnya orang yang bepergian dalam haji atau umrah atau keluar daripada hotelnya nanti nikah dalam keadaan dia saja yang bepergian. Dia keluar dari hotelnya cuma satu saja, seseorang saja yang dia keluar. Kan anak kacil. Dari lain itu apa namanya? Kalau kita di Madinah, karena kita perjalanan kita atau menuju Madinah dahulu insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika menuju pulangan hotel memang harus ke barang-barang. Saya kaget nih saya kaget sekamar. Bapak misalnya beli ke barang kaget sekamar. Saya ibu-ibu penjempat sekamar, nih kaget. Ataupun janjian di kamar dengan ini selaput tuh barang-barang lapak lupa baju masjid. Lalu yang pertama nanti kedua kita akan bimbing menuju ke masjid. Maka ada bimbing yo toilet lalu ke pusat telangan Nah di situ ada pengenalan medan. Pengenalan medan di situ adalah dengan cara kita mendampingi yang usani menuju ke masjid, baik dari masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram. Luwe kancing dedek baik makroh niki mati Rasul orang bepergian secara biasa-biasa. Itu ini yang ditakutkan lantaran nanti bisa saja ke pusat dan seterusnya. Atau ada keperluan nih amun kaji dua nih ke dulu ada baik kajian nabi arah saling bagi. Contoh misal yang dosa kita jadi WC lemak tas pada segi tas nih ke yang tamak jadi tas kerja buku kita. Nah berbeda tentang saya sopuk penjaga dua tas kan lu jangan saya sopuk tamu jadi niki kelebihan kamu niki nabiaran saat kita bepergian tidak dengan sendirian. Inilah adab-adab tentang kita bepergian adalah mereka melaksanakan haji atau umroh ke kota Makkah ataupun kita berziarah ke makam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian poin kita pada berikutnya, materi kita pada kali ini setelah kita selesai adab-adab perjalanan ini adalah kita membahas tentang keutamaan melaksanakan ibadah umrah. Ini kisah yang kita bahas. Nah, minggu depan kita membahas tentang keutamaan dan tata cara kita berziarah ke makam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umroh adalah salah satu kewajiban dalam agama tiap usaha. Hukum umroh itu adalah wajib bagi orang yang belum melaksanakannya dan sunnah bagi orang yang sudah melaksanakannya. Bineka yang sudah melaksanakan umroh yang pernah menunaikan ibadah haji wajib pasti dia sudah melaksanakan umroh dahulu. Misalnya jadi haji sampun lain umroh nikah. Nah, antara umroh nikah antara haji nikah wajib digandengkan dengan umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah oleh kalian pelaksanaan haji dan umrah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu dengan haji ada telu cara dengan melaksanakan haji. Pertama ifrad, kedua tamattu, ketiga qiran. Ifrad mendahulukan haji dulu, tegawai haji dulu, kemudian kita laksanakan umrah. Akan itu wajib nikah. Haji wajib bergandengan kerja umrah. Enten dengan berhaji dan dari umrah yang sah haji. Kedua, tamattu, melaksanakan umrah dulu, kemudian melaksanakan haji. Yang ketiga qiran, melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan. Jadi ini yang sudah melaksanakan haji pasti
pasti sudah melaksanakan umroh. Nah, hukum orang ini yang melaksanakan umroh adalah sunnah mami Aji Farsa serta istri Bu Ajang Warni, kemudian Pak Haji Ridwan nanti juga sakat kali belum berhaji nih Pak Haji Ridwan ini kayaknya sudah tahu lah itu 7 tahun di Mekah nanti Mekah lain untuk kali berhaji yang ada saja berhaji lain itu ya. Nah kayaknya di Mekah lain Pak Haji Ridwan itu masih rombongan tren gitu. Lalu makin makan rombongan tren masih bersih. Kemudian Pak Murpain ke sunnah dari umroh itu nih sampun umroh kira juga memang covid ya. Dan saya Ibu Hajah Husniah sampai berhaji sunnah dari umroh. Saya rasa mau berhaji ya Ibu ya lagi sawah satu baru nikah dan seterusnya. Jadi sunnah pertama sunnah hukum Allah, yang kedua wajib marah yang usami teman dari umroh itu. Jadi hukum yang pertama adalah wajib. Nah, yang pertama sunnah, yang kedua yang pertama adalah hukumnya sunnah yang bagi yang pernah melaksanakan umroh, yang kedua adalah wajib bagi orang yang belum melaksanakan umroh. Nabi ini ke umroh qasdul baiti lin nusuki. Ada ulama. Nabi kena qasdul baiti lin nusuki bepergian dengan tujuan menuju ke Baitullah Ka'bah. Untuk Nabi ini ke lin nusuki untuk melaksanakan ibadah. Jadi nusuk ini artinya ibadah. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Doa sedang membaca doa Nabi ni ke kabirah ni ke cara kediri kabirah ni. Tetapi pada dasarnya namanya doa al-iftitah. Doa iftitah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ingat kembali bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Ta'ala, tujuannya adalah dalam rangka beribadah kehadrat Allah Ta'ala. Jadi yang kami arah dunia niki hamaki niki yang kami diciptakan Allah Ta'ala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbetuan lalu bangkat yang gunung yang padang rea termasuk ibadah insyaallah. Yes. Berbeda lantaran hasil daripada kerjaan kita ini kita nafkahkan untuk sana bini istri kita semua. Nah, juga ibu-ibu juga harus tetap mendoakan suami ada yang sukses nikah ya. Nah, jadi nikah salah satu penopang keberhasilan suami nikah adalah di samping pertama doa orang tua, yang kedua adalah doa daripada sanak atau bini atau istri. Kedua kali ini perpetuan melalui anseringan kan lebih sukses duit dengan doa ya. Ini kerja iya doa rugi ajaran dikit ini mencoba kurang. Nah niki apa umroh niki ada dalam rangka qasdul baiti, berkunjung ke Baitullah linusuki, untuk melaksanakan ibadah. Nah kemudian lewat kita bahas tentang syarat, rukun dan wajib umroh. Nanti kita bahas dulu keutamaan daripada umroh itu. Umroh ini adalah ya salah satu di antara orang yang diberikan gelar sebagai orang yang menjadi tamu Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis Nabi besar kita Muhammad SAW ya, tamu-tamu Allah Ta'ala itu ada 3. Pertama Al-Ghazi,
Al-Ghazi ini adalah orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Penyekian lalu perang angkat senjata untuk mengangkat, ya, untuk meninggikan, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tahu nikah sampai dari Palestina, sampai tahu dengan terorong sedang kafir mempertahankan diri dalam rangka, ya, berjihad, mengangkat, meninggikan, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Ghazi ini adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal haji, orang yang sedang melaksanakan haji. Jadi tamu-tamu Allah Ta'ala yang kemarin itu pas musim haji, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mu'tamir, adalah orang yang sedang melaksanakan umrah. Jadi besok kita melaksanakan umrah ini, anda kita juga berhak menjadi bagian daripada temui Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tatkala kita menjadi tamu Allah taala, pasti Allah taala akan menyuguhkan menu makanan istimewa kepada tamu-tamunya. Aku ragu dia dari kembali, nanti kami negara ni ke senet jaje lagu aku ye dua ye rasa. Jadi kita bertemu kan, arak ni kenal lagu misal nak kita bertemu orang atur yang saya baru ni ke dia rawah ni kena bukan baik arak kopi di teh doang, kau ngerumu batu, burung seahlas berdua dari batu, dah. Pasti kita harus berikan menu istimewa, ya, kita suguhkan mereka yang sesuatu yang baik kepada mereka. Pun juga tatkala kita menjadi tamu-tamu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menyuguhkan dua nikmat besar kepada orang yang sedang melaksanakan haji atau umrah. Sebagaimana sabda Nabi besar kita Muhammad SAW, al-hujjaju wal-umaru wafdullah, orang yang melaksanakan haji dan orang yang melaksanakan umrah, wafdullah, mereka adalah tamu-tamu delegasi atau utusan Allah Ta'ala. Jadi tiap saya memiliki tamu-tamu Allah Ta'ala, delegasi Allah Ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita insya Allah bagian daripada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sungguh sangat maha mampu atas segala-galanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Mampu Allah telah menjadikan semua hamba yang menjadi tamu-tamunya. Lagu ampura, inilah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tamu-tamunya. Saya ini ke tiang perusami insya Allah. Syukur balik untuk Allah Ta'ala ini. Itu sangka-sangka dari segi pikiran, dari segi material, dari segi piaran, biaya itu pada kita mungkin mampu untuk ke sana. Lagu silong-silong tadi la ilaha illallah, ya gelamong ini misal ni jemaah tangkap aja pikir bela-bela tersyukur, ya. Jadi inti dengan melaksanakan haji atau umrah itu bukan materi, bukan biaya. Ini adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Okay? Gimana atau jangan baru nikah, ada kumpulan biaya nikah, gaji nikah ataupun pekerjaan hasil atau musim nikah, biar baik jaga tenang. Okay? Mau Nabi ada haji atau umrah, lalu silong-silong Allah Ta'ala. Okay? Berikan hidayah. Sekian orang, sekian puluh orang Allah telah pilih menjadi bagian daripada tamu-tamunya. Syukur bila-bila juga betul tangkap. Syukur juga Allah Ta'ala. Syukur juga dengan saya berinfak, mengangkat kita, menaikkan kita, memberikan kita jalan untuk menuju kedua tanah haram. Harus diingat berdua ini ke. Memang dia tetap peringatan doa dengan saya pernah berjasa kepada kita semua. Sebagai bentuk kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manik Rasulullah SAW, la yashkurullaha
mala yashkurun nasa. Nenten bersyukur seseorang dengan nikah kehadirat Allah Ta'ala, ya, amun iman bersyukur berterima kasih kepada dengan orang lain yang pernah berikan jasa kepadanya. Demikian syarat kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, ya, dari hadis ini adalah kita juga bersyukur kepada orang yang telah memberikan bantuan kepada kita semua. Dan kalau kita bersyukur berterima kasih kepada orang yang pernah memberikan bantuan kepada kita semua, bentuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ke aku ragu, misal contoh, ini masalah lawa. Ni silong-silong belum malam datang. Wah, kalau umroh tuan bisa jari, ke? Iya, agak telat lalu ni gua dengar jadi dong paspor ni. Kabar tentang, tak dah. Oh ni cara lalu dikit. Ke? Aku nilu ni. Ni betul insya-Allah. Ya pun jika terbiar paspor memang insya-Allah tu selasa. Lalu bayar lebih. Berapa sejuta. Kami berapa sejuta. Ada yang salah langsung jari paspor jelonu. Dia mau dengar pihak paspor langsung. Jika nanti ada biaya sejuta terus sekat. Pun tengah tempat sejuta setengah. Yuk beli kerumlah. Oh ni nak. Kerumlah ni ke. Ya saya ojok. Dengan takut Pak Herudin ni ke. Yalah, kan Pak Herudin ni dia berlaku campur sani ni dia lain. Dia nak berpiang ni ke beli rokok ni. Ya. Segera dan ni kisah dempeng batu kan protes. Perlu kita berikan dan sewajarnya mereka mendapatkan nikah. Jadi belum kembali makin niki kembali dari riwayat ni nak masalah nikah iaitu umrah haji keluarga ni penuh batu jadi penuh silong-silong kan protes. Ya, nikah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya haji umrah niki nenten mutlak niki penembe, nggih. Niki hefeng niki hefeng benang niki nggih. Niki dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian al-hujjaju wal umaru Abdullah. Kembali kepada pembahasan. Orang yang melaksanakan haji dan umrah itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama menu istimewa. Di sini kan kita tamu Allah Ta'ala. Yang jadi tuan rumah adalah Allah Ta'ala. Apa yang Allah telah sungguhkan kepada mereka, kepada tamu-tamunya? Inda'ahu ajabahu. Ini kisah penambil makbul gati. Jikalau mereka berdoa kehadirat Allah Ta'ala, pasti Allah telah ijabah doa. Jadi dengan saya melaksanakan haji atau umrah, tatkala mereka berdoa, ini jawab Allah Ta'ala, pasti diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in istaghfaruhu ghafara lahu. Jikalau mereka memohon ampunan kehadirat Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala mengampuni dosa salah mereka itu. Jadi ini sedap utama kita sebagai temui tamu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebagai tuan rumah. Yang ini adalah menu sedap utama adalah pertama, doa pasti terkabulkan. Yang kedua, ampunan dan istighfar kita akan diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang Muslim ini ke duit ganti dosa salah. Yang Muslim seorang manusia ini ke Allah, Nabi besar kita Muhammad SAW yang maksum, yang tidak ada dosa, terhindar daripada dosa. Nabi kita Nabi besar kita Muhammad SAW pun juga dalam sabda beliau pernah sering tiap hari bahkan memohon ampunan sebanyak 17 kali sampai 100 kali beliau memohon ampunan atau memohon istighfar dan Allah tiap kali. Apalagi tiang busami sama radiki nggih. Sebagai kita niki nggih. Jadi kita mesti tiap hari kita membaca istighfar terhadap Allah Ta'ala. Nah,
momen kesempatan emas untuk kita memohon ampunan ini adalah tatkala kita sedang melaksanakan haji, tatkala kita melaksanakan umrah ke Baitullah. Segala bentuk ucapan, pikiran, doa kita akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu alim-alim Mekah dari ganggu saat dari dunia tinggi sampai corak negruan tak ada sampai berkeranak segala macam atau bersuara berbahasa nenten cocok dari ke saat ini ke ada biasa dengan punian suara ada lombok dan ganggu ke dari ke segala macam muni-muni bisa saja ni ke ucapan ni akan menjadi doa nanti di situ dan dikabulkan oleh Billahi. Itulah mari kita hiasi bibir kita dengan istighfar, dengan tasbih, tahlil, takbir, membaca selawat terhadap Nabi kita Muhammad SAW saat kita berada di kota Makkah nanti insyaallah. Jadi ini ke inti dari hadis ini adalah hadis yang bacakan tadi ini adalah orang-orang yang sedang melaksanakan haji atau umrah ini adalah tamu-tamu Allah Ta'ala. Kemudian yang menu yang Allah telah berikan kepada mereka adalah minimal 2 menu istimewa. Nabi ke pertama doanya akan terkabulkan, yang kedua akan diampuni dosa salah mereka insyaallah. Tapi sebelumnya kita mesti juga ada perjalanan ini yang kita baca daripada kitab yang mengenai ini ke sebelum kita perjalanan menuju Allah Ta'ala. Hendaknya kita sudah memulai bertaubat dan memohon istighfar kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmah daripada melaksanakan haji, melaksanakan umrah adalah termasuk jihad fi sabilillah. Jihad ini lalu sedang sampai jihad ini ya. Dengan saya masuk tamu berjihad anu gawe umroh ni termasuk pahalanya marah dengan pahala dengan berjihad fisabilillah. Ini dia sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ati al hajj wal umrah. Nabi maksud ni jihad orang yang sangat lemah karena usia, lemah karena faktor kepada kita muslim sehat selamat insyaallah, lemah. Kemudian al-kabiri karena faktor usia, rinsir nike marah zaman lain nike seger buger nike lantaran faktor usia. Ini kalau umur mendasar masa bermelek balik kuning lihat lagi beli gemuk bro, ini tak mau melihat bayi ini ampun. Jihadul kabiri wa dha'ifi, jihad orang yang lagi usia dan lemah. Yang berikutnya ketiga, wal mar'ati, jihadnya orang ibu-ibu, wanita-wanita. Nabi jihadnya mereka al hajju wal umrah, melaksanakan haji ataupun umrah. Jadi yang berusaha nih Amak Rusna, Pak Janis, Pak Sahban, pokoknya jaga perusahaan yang manula. Tapi kita lansia manula yang sudah berumur di atas 60 tahun, termasuk ke dalam lansia. Ini pengertiannya ini kita persegep bagi persegep. Lansia lanjut usia minimal dengan 60 tahun ke atas. Jadi ini termasuk al-kabir, ya sudah lanjut usia. Tapi jihadnya mereka, ya jihad mereka adalah melaksanakan haji ataupun umrah. Kemudian ibu-ibu orang yang diwajibkan berjihad bisa bila kejikan perang itu dengan mami. Okay? Nah lalu bangkit jihadnya ibu-ibu itu adalah walaupun tidak mengangkat senjata, jihadnya adalah melaksanakan haji ataupun umrah. Maka termasuk jihad. Lah dia terbang balik lah umrah ni kan kurang ke jika sekitar 2 jam terbentuk ni ke umrah ni ke mangkit lalu mikot ya malam-malam Madinah oleh mikot ni kan enten nikah itu mikot dan nikah ni kan Nabi pikir jadi kan
Au miqat niki adalah tempat yang pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW, di mana di situ sangat dianjurkan untuk mengambil niat haji ataupun umrah. Memang kita bahas ini ke minggu murian paling insyaallah. Pada minggu muri ini kita akan bahas tentang keutamaan kita berziarah di makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika kita ambil miqat, kemudian ampura setelah ambil miqat jika selesai, kemudian kita ke Masjidil Haram. Jika nah tawaf ni berulani Allah Taala, beruntam Allah Taala dari itu. Coba setiap musami di kanan kita sekarang ada TV ni ke la ilallah khair rame ni ke. Lalu dia takut. Karena kita tamu-tamu Allah Ta'ala, pasti dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dia lebih takut leger. Sebab syarat leger ni ke, ya, dia pun bejat batur, bejat malet menek. Ya, si repot, pembimbing, berikan lagu. Menek, oh ini, tapi dia tak tahu ni jadi lah, negara baik jadi dalam masjid. Jadi tiga faktornya. Pertama, ini telur penginap. Kedua, ini takut, ini leger. Kita sudah percaya diri tinggi bahwa kita adalah bagian dari tamu-tamu Allah Ta'ala. Dan kalau kita tamu-tamunya, pasti Allah Ta'ala akan melindungi mereka, insya Allah. Paham nih kan? Sekitar sejaman lebih nih kita biaran tawaf mengelilingi Ka'bah nih. Kan jihad dari nikah lama nikah ya Malik Sa'i ele Marwah sampai sopa sampai Marwah itu kali mengelilingi lama kali omah ya kira jarak nikah 200 meter ele sopa ojok Marwah 200 meter kali itu coba kita mangkit kita nggak ada mangkit 2 meter kali itu lampak ni ke sekitar 2,5 kilo. Lampak kiri kanan, okay? Nah, ini kan bentuk jihad. Sama ibu-ibu lelah ni ke, itu sebabnya haji atau umrah ni ke diberikan pahala bagi orang perempuan ni ke, sebagaimana mereka pernah melaksanakan jihad juga kepada orang-orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tua umurnya, ini adalah pahalanya juga sama dengan berjihad fi sabilillah. Berbeda yang bisa banyak masih ada Pak Dr. Habibie, ibu-ibu nyonya, ada yang banyak nih, ibu baik dan seterusnya. Kita juga insya Allah memberikan pahala sama dengan berjihad fi sabilillah. Yang berikutnya adalah kelebihan daripada umrah itu adalah akan menghapus dosa salah tiap usami. Yang mana dari satu umrah menuju ke umrah yang berikutnya kita laksanakan, itu adalah bagian daripada niat kita agar Allah Ta'ala menghapus dosa salah tiap usami, insyaallah. Inilah keutamaan, salah satu di antara beberapa keutamaan daripada melaksanakan umrah itu sendiri. Dan ini tetap nanti kita akan ulang-ulang terus di perjalanan di negeri ke Madinah. Nah, dari Madinah ini ke Siwak Jalut, ke Madinah insyaallah. Jika tiap hari insyaallah kita laksanakan pengajian manasik dan seterusnya. Mumpung kesempatan emas. Idriki mut 10 pahala, idriki 1000 mut di Madinah ni ke. Mekah ni ke 100.000, bayangkan, kesempatan emas untuk kita mengail, mencari, menjemput ridha dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Makkah Madinah, insyaallah. Saya kira ni ke untuk materi pembahasan kita, pengajaran kita pada hari ini. Tapi yang kita tutup dengan doa. Setelah itu baru dia berikan ada beberapa pengumuman terkait dengan rencana kita, insyaallah. Allah a'lam bishawab wa Bismillahirrahmanirrahim.